Gi, imamku, buruan ambil wudhu. Kita sholat bareng. Pinta Sarah membangunkanku. Bergegas aku bangkit seraya mengumpulkan kembali nyawa ini. Wah, jam berapa ini sayang? Aku ke toilet dulu ya, pamitku kemudian. Azan subuh baru saja selesai sayang. Buruan ya, dan enggak pakai lama, ucap Sarah penuh penekanan. Siap nyonya, godaku padanya. Bergegas aku ambil air wudhu. Kutunaikan 2 rakaat sebagai wujud kewajibanku sebagai hamba Allah. Bersyukur sekali bisa mengimami dan memiliki makmum salihah seperti Sarah. Seusai sholat, Sarah langsung menuju dapur. Sedang aku lebih memilih menemaninya sembari membaca kabar berita terbaru pagi ini. Hingga akhirnya aku mandi dan bersiap untuk masuk kantor. Sayang, sarapannya nasi goreng saja ya, dengan tambahan topping telur, ucap Sarah. Ia menyajikan 1 piring penuh masakan yang masih sedikit mengapul asap di atasnya. Terima kasih sayang. Gimana, siap ngantor pagi ini? Tanyaku memastikan. Harus siap dong. Kita sama-sama jemput rezeki pagi ini sayang, ucap Sarah antusias. Siap nyonya, buruan habiskan nasinya. Hari pertama kita berangkat lebih awal, pintaku padanya. Dalam sekejap 2 porsi nasi goreng telah berpindah ke perut kami. Kenyang dan siap beraktivitas hari ini. Bahagia sekali berangkat kerja bareng istri dan dikerjakan juga ditemani istri. Maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Sampai di kantor, para rekan langsung datang menyambut kami. Ucapan selamat dan doa mereka berikan atas pernikahanku. Semoga menjadi keluarga sakinah. Itulah kata yang sering mereka ucapkan. Hai, selamat datang kembali di kantor ini, bestiku. Gimana nih bulan madunya? Tanya Tasya begitu antusias. Ya enggak gimana-gimana, seneng aja, jawabku sedikit cuek. Esa, gimana kerjaan? Pasti kamu keteteran banget ya tanpa kami, ucap Sarah. Ya Tuhan, sebegitu rindunya dia dengan kerjaan kantor. Iya Sar, tapi tenang, semua masih bisa kehandle kok. Tapi ya itu, kita harus kembali dengan jadwal kerja yang makin padat. Sekarang kantor sedang sibuk-sibuknya, papar Tasya. Udah, nggak usah khawatir, kan ada kami. Bukan begitu Pak Amran, goda Sarah padaku. Iya sayang, sekarang kita bisa mulai kerja kali ya, ucapku kemudian. Oke, selamat kerja kembali partner terbaikku. Oh iya, kemarin ada kiriman buket bunga buat Amran, ujar Tasya. Benar juga. Kulihat di meja kerjaku ada buket bunga mawar merah tergolek di sana. Ini dari siapa sih? Harusnya kan yang dapat Sarah. Masa iya aku dapat bunga? Ucapku heran. Nggak tahu nggak ada pengirimnya juga kok, jelas Tasya. Buket misterius, celetuk Sarah. Dengan cekatan ia mengambil buket dan menelisiknya lebih dekat. Guys, kalian udah baca berita yang tengah viral akhir-akhir ini belum? Soal pencucian uang. Ternyata pelakunya sering berkeliaran di daerah sini, pabar Tasya. Pencucian uang? Uang apaan sah? Aku mah nggak mau tahu. Yang penting aku nggak ikut serta, apalagi terlibat. Ucapku masa bodoh. Ya bukannya gitu Kalian kan baru saja nikah dan dapat banyak kado. Jadi kalian hati-hati saja. Takutnya dari dana gelap. Jelas Tasya lagi. Bodoh amatlah. Lebih baik aku kembali beraktivitas.
Berkas di meja kerjaku rupanya sudah menumpuk, dan tentu saja aku harus segera menyelesaikannya. Begitu juga dengan Sarah. Tapi kulirik ada sedikit keresahan di sana. Tok tok, Pak Amran, dipanggil bos besar di ruangannya, ucap Dina begitu masuk di ruanganku. Bos besar, ada apa lagi, Din? Tanyaku penasaran. Sedikit malas memang, tapi tentu saja aku enggak bisa menolak perintahnya. Enggak tahu juga sih, buruan aja kamu ke sana, pinta Dina. Secepat kilat wanita bertubuh sintal itu langsung keluar dari ruanganku. Ada apa lagi ini? Masa iya aku berbuat kesalahan? Kamu memang payah, Amran. Tenang, Amran. Berpikir positif dan segera temui bos besar. Kali aja ada berita bagus hari ini. Tok, tok. Masuk, Amran. Terdengar suara dari dalam. Rupanya beliau benar-benar tengah menungguku. Permisi, Pak. Benar Bapak memanggil saya, ucapku di ambang pintu. Benar sekali. Mari silakan duduk, pintanya. Aku tersenyum lega saat melihat beliau. Sepertinya bukan karena aku bermasalah. Selamat datang kembali di kantor ini, Amran. Jadi begini, soal pernikahanmu kemarin gimana? Kamu enggak terima hadiah dari orang selain karyawan kantor ini, bukan? Ucap bos besar. Enggak sih, Pak. Saya kan emang enggak mengadakan acara kecuali yang Bapak buat, jawabku tegas. Alhamdulillah kalau begitu. Saya hanya khawatir kalau kalian menerima hadiah yang berasal dari hasil pencucian uang. Itu uang haram, Amran, jelas bos besar. Bapak tahu juga soal itu. Saya malah lagi dengar tadi dari Sarah, ucapku sedikit terkejut. Kemana saja, Amran? Sampai berita viral saja aku kurang update. Bukan hanya itu saja, parahnya lagi, santer beredar jika salah satu dari mereka tinggal di sekitar kita. Barusan saya dapat foto orangnya dan udah dirilis oleh petugas, jelas bos besar. Ia meraih benda pipi miliknya, entah mencari apa. Tak berselang lama, ia menunjukkan satu foto wanita yang tak begitu asing bagiku. Wanita cantik dengan senyuman yang cukup khas. Angel, ini kan Angela, celetukku tiba-tiba. Aku cukup terkejut jika benar ia menjadi salah satu terduga. Kamu kenal dengan wanita ini, Amran? Tanya bos besar memastikan. Lebih dari kenal, Pak. Pernah dekat dengan dia juga malahan, ucapku jujur. Amran, dia ini sekarang sudah diamankan polisi yang berkaitan dengan kasus pencucian uang itu tadi, jelas bos besar. Hah, benarkah itu, Pak? Kemarin Sarah dapat kado dari tas branded dari dia, Pak. Saya pikir emang itu murni berasal dari keuangannya sendiri. Jujur saya nggak tahu sama sekali, Pak. Ucapku sedikit khawatir. Aduh, Amran, bagaimana kalau sudah kayak gini? Kalau sampai media tahu, bisa turun reputasi perusahaan kita. Kamu yakin bisa menyelesaikan persoalan ini kan? Tanya bos besar. Kekecewaan tergambar jelas dari raut wajahnya. Belum tahu juga, Pak. Tapi saya pastikan tak akan membawa nama perusahaan ini, jawabku sedikit ragu. Bagus itu. Saya harap kamu segera menyelesaikan masalah ini. Entah itu barang pakai uang pribadinya atau bukan. Saya minta kamu kembalikan saja, ucap bos besar begitu tegas. Baik, Pak. Nanti saya coba bicarakan dulu dengan Sarah,
ucapku beralibi. Enggak usah nunggu nanti. Sekarang juga kamu selesaikan persoalan ini, pinta bos besar Pandu Penekanan. Jemarinya memberiku kode untuk lekas keluar dari ruangannya. Sial benar, lagi senang-senangnya menikah dapat kado mewah. Tapi terkait masalah seperti ini, kalau saja aku tahu begini, enggak bakal mau lagi aku berurusan dengan Angel. Mantan adalah sampah dan sudah seharusnya aku buang pada tempatnya. Loh, Amran, kamu kok terlihat kusut begitu? Ucap Tasya begitu aku kembali ke ruang kerja. Sayang, kamu baik-baik saja bukan? Tambah Sarah ketika melihatku terdiam cukup lama. Sama sekali enggak baik-baik saja sayang. Firasatmu ternyata benar. Barang itu sepertinya berasal dari uang haram. Jelasku sedikit frustasi. Uang haram? Apa maksudmu sayang? Tanya Sarah sedikit bingung. Ia langsung mendekat ke arah meja kerjaku. Pencucian uang, celetuk Tasya. Tak tega rasanya menjelaskan hal ini pada Sarah. Apalagi saat aku teringat begitu gembiranya ia membuka kado yang berisi tas branded. Masa iya aku tega meredupkan kembali senyum mereka waktu itu? Ayo dong sayang, jelasin, desak Sarah. Ia seakan tak sabar menunggu kata yang keluar dari mulutku. Iya Sah, benar sekali. Angel terlibat dalam semua ini. Dan kini ia resmi menjadi tersangka. Jelasku pada mereka. Apa? Angel? Ucapnya terkejut. Benar sekali sayang. Dan kini aku tak tahu harus bagaimana. Aku takut jika barang itu bakal membawa kita ikut bermasalah tersebut. Ucapku frustasi. Harusnya aku bisa mencegah atau setidaknya bisa memberi alasan pada Angel untuk menolak barang tersebut. Ya, namanya juga manusia. Terkadang silau dengan segala sesuatu yang menarik perhatian. Dengan bangga dan antusiasnya, kami menerima barang itu tanpa peduli dan seolah tak ingin tahu dari mana barang itu berasal. Dan kini hanya ada sesal dan rasa khawatir jika masalah datang menyambut. Aduh, gimana ya? Kok jadi ribet gini si Am? Lebih baik kalian kembalikan saja barang itu pada Angel, saran Tasya. Bagiku itu masuk akal juga. Tapi situasinya sekarang, Angel sudah diamankan petugas. Nah, bener banget itu sayang. Ntar balik kerja kita kembalikan ke rumah Angel, gimana? Ucap istriku menyetujui saran dari sahabatnya. Enggak semudah itu. Kini Angel sudah diamankan petugas. Mau dibalikin ke rumahnya juga percuma kan? Sudahlah, kita balik kerja dulu aja. Pungkasku mengakhiri obrolan. Tapi soal ini gimana sayang? Enggak mudah loh, tanya Sarah nampak khawatir. Udah, kita pikirkan lagi nanti. Yang terpenting kita selesaikan kerjaan ini. Baru setelah itu kita mulai bergerak menyelesaikan masalah. Ucapku lagi. Meski masih sedikit ragu, Sarah langsung kembali ke meja kerjanya. Deretan angka dalam data kini menjadi fokusku sekarang. Sebesar apapun masalah, aku yakin cepat atau lambat pasti bisa diselesaikan. Konsentrasiku sedikit terpecah jika mengingat masalah ini. Namun tak butuh waktu lama, pekerjaanku akhirnya beres juga. Setelah mendapat izin dari Dina, aku mengajak Sarah untuk menemui Angel di kantor polisi. Meski tidak terlalu yakin, tapi tak ada salahnya juga kan untuk mencoba. Bersambung.